Hai, sepanjang sejarah manusia sudah ada sangat banyak agama dan sekarang diperkirakan ada sekitar 2,5 miliar orang yang menganut agama Kristen, 1,8 miliar orang yang menganut agama Islam, dan 1,1 miliar orang yang menganut agama Hindu, dan 506 juta penganut agama Buddha. Setidaknya di dunia ini ada sekitar 10.000 lebih agama yang berbeda dan kebanyakan terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam sudut pandang ilmiah, kita membutuhkan penjelasan mengapa sangat banyak orang yang percaya dengan agama. Namun, dari sudut pandang skeptik seperti saya dan mungkin sebagian dari kalian, kita sering bertanya-tanya, berapa besar sih kemungkinannya seseorang itu mempercayai Tuhan atau agama yang benar, sementara jutaan bahkan miliaran orang lain yang tidak percaya apa yang dia percayai itu memeluk agama yang salah. Jika kalian orang yang religius, maka tolong luangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Apakah jutaan orang yang hidup sebelum agama kalian muncul dan miliaran orang yang tidak mempercayainya semuanya itu salah? Atau kemungkinan bahwa semua agama yang ada dan semua Tuhan yang disembah cuma merupakan hal yang muncul karena manusia yang menciptakannya. Dan hal ini disebabkan oleh faktor sosial dan faktor psikologis. Kemudian tidak ada satupun yang benar dari sudut pandang realitas dan terbukti nyata secara ontologi. Makanya di video kali ini kita akan membahas lagi dua bukti atau alasan utama mengapa lebih besar kemungkinannya manusialah yang menciptakan Tuhan dan agama, bukan sebaliknya. Simak sampai habis, oke? Bukti yang pertama adalah kemunculan agama itu disebabkan oleh proses evolusi. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang psikologi sosial dan perbandingan cerita-cerita mitos yang ada di dalam agama. Untuk memahami bagaimana agama dan kepercayaan terhadap Tuhan ini pertama kali muncul, kita harus kembali pada masa awal kemunculan manusia purba 3,5 juta tahun yang lalu. Manusia purba pada masa itu tinggal di lingkungan yang sangat berbahaya dan dipenuhi oleh predator. Dan jika mereka itu mendengar suara aneh yang muncul dalam semak-semak, maka ada dua kemungkinan, itu adalah suara predator atau cuma suara angin. Jika kita menganggap suara dari semak-semak itu berasal dari predator, namun ternyata cuma angin, ini merupakan kesalahan tipe 1 yang bersifat positif, atau kesalahan yang tidak berbahaya dan dapat membuat kita lebih waspada, sama halnya pada binatang lain yang tinggal di alam liar. Namun, di sisi lain, jika kita menganggap suara aneh yang berasal dari semak-semak itu cuma angin, tapi ternyata adalah predator, maka kita akan dimakan dan tidak akan selamat. Ini adalah kesalahan tipe 2 yang bersifat negatif. Semua manusia yang hidup sekarang adalah keturunan dari manusia purba yang membuat kesalahan tipe 1, kesalahan yang bersifat positif, bukan yang negatif. Manusia purba tidak mempunyai waktu untuk mencari tahu apakah semua suara aneh di semak-semak itu berasal dari predator atau cuma angin. Karena hewan predator itu sangat cepat dan dapat menyerang tiba-tiba. Jadi, manusia itu berevolusi untuk membuat keputusan dengan cepat dan menganggap semua suara aneh dari semak-semak itu berasal dari predator yang sangat berbahaya, bukan dari angin untuk sekedar berjaga-jaga. Kemudian, kita menganggap semua hal yang kita dengar dan rasakan itu hal yang nyata. Sekarang, apa perbedaan antara angin dan predator? Angin bukan makhluk hidup, sementara predator adalah makhluk hidup yang mempunyai tujuan untuk memakan manusia. Jadi, untuk bertahan hidup, manusia mengembangkan kemampuan untuk menganggap semua hal, baik itu makhluk hidup atau benda mati seperti angin, sebagai sesuatu yang berbahaya, nyata, dan bahkan hidup. Meskipun angin itu tidak terlihat dan tidak berbahaya. Sekarang, kita sudah mempunyai sangat banyak bukti dari ilmu psikologis bahwa kemampuan manusia menganggap nyata hal yang sebenarnya tidak nyata itu muncul pada awal masa kanak-kanak, ketika kita berusia 3 tahun. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Jesse Bering. Dia meneliti perilaku anak-anak dengan memberikan tantangan melempar bola tanpa melihat, sehingga bola itu dapat tertempel di papan. Tentunya hal ini sangat sulit dilakukan tanpa melakukan kecurangan. Kemudian, peneliti itu meninggalkan anak-anak tersebut tanpa seorang pun yang mengawasi, dan anak-anak di kondisi ini cenderung melakukan kecurangan pada saat tidak ada yang mengawasinya. Setelah itu, anak-anak kemudian diberitahukan bahwa di salah satu kursi terdapat peri yang tidak terlihat.
terlihat yang mengawasi mereka, dan peri itu mengetahui apapun yang mereka lakukan. Peneliti kemudian meninggalkan ruangan tersebut, dan ternyata tidak ada lagi anak-anak yang berbuat curang. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak memang cenderung percaya jika ada hal nyata yang tidak terlihat. Otak manusia telah berevolusi untuk mudah mempercayai hal-hal tidak nyata, seperti agen atau sosok supranatural yang tidak terlihat. Ini adalah penyebab awal mengapa manusia mempercayai sosok Tuhan yang tidak terlihat. Bukti kedua bahwa agama adalah buatan manusia adalah psikologi sosial. Pada saat manusia mempunyai kepercayaan animisme atau kepercayaan yang masih sederhana tentang Tuhan, kepercayaan ini membantu manusia untuk hidup bersama dan mengembangkan interaksi sosial yang lebih baik. Lama-kelamaan, populasi manusia yang mempercayai hal yang sama ini terus berkembang. Yang awalnya hanya kelompok kecil, kini menjadi kelompok yang besar dan kemudian mendirikan negara ataupun kerajaan. Karena pada dasarnya, manusia itu membutuhkan sesuatu untuk menyatukan banyak orang dan membutuhkan aturan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Dan kemudian institusi yang sukses melakukan hal ini adalah sistem pemerintahan dan juga agama. Pemerintah itu menetapkan aturan dan membuat hukuman untuk orang yang melanggar aturan tersebut. Dan agama datang dengan mengatakan, jika kita bisa lolos dari hukuman pemerintah atau melakukan kecurangan, ada Tuhan yang selalu mengawasi. Dia mengetahui dan melihat segalanya. Kemudian di akhirat kelak, keadilan yang sesungguhnya itu pasti akan ditegakkan. Ini tentunya merupakan ancaman yang sangat kuat. Jika cerita tentang agen yang tidak terlihat, yang mempunyai kemampuan mengawasi ini sukses dipercayai oleh anak kecil, maka orang dewasa tentunya juga akan mudah mempercayainya. Di kebanyakan agama itu mempunyai kitab suci yang masing-masing pemeluknya percaya bahwa kitab suci agamanya lah satu-satunya yang benar dan kitab suci yang lain itu salah. Jika Tuhan memang hanya satu yang benar, mengapa sangat banyak perbedaan pendapat? Sangat banyak kitab suci, sangat banyak manusia pilihan, sangat banyak cerita-cerita mitos, dan cerita-cerita ini terdengar sangat mirip antara satu dan yang lainnya. Dan mereka cuma merupakan kopian dari cerita yang ada sebelumnya. Seperti cerita tentang banjir besar, ini sudah ada jauh sebelum agama belakangan itu mengklaimnya. Cerita ini bisa dilacak kemunculannya dalam sejarah sekitar 1800 tahun sebelum Masehi pada kisah epik Gilgamesh. Cerita ini juga tentang dewa yang marah dan menghukum manusia dengan banjir besar. Dan untuk lolos dari banjir itu, manusia harus membuat perahu yang berbentuk kotak. Kemudian memasukkan juga pasangan-pasangan binatang ke dalam perahu tersebut. Cerita ini mempunyai banyak kesamaan dan mempunyai banyak versi dari berbagai tempat yang berbeda di seluruh dunia. Cerita dapat berpindah dan dapat berubah sepanjang waktu. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang, kita dapat dengan mudah membuktikan kebenaran suatu cerita yang ada di masa lalu. Cerita tentang banjir besar ini tidak didukung oleh satupun bukti ilmiah, baik itu bukti dari bidang geologi maupun zoologi. Jadi, cerita ini hanya dibuat-buat dan kemudian dimodifikasi oleh banyak agama. Cerita tentang penciptaan manusia juga mempunyai sangat banyak versi dari agama yang berbeda. Ada yang menganggap manusia diciptakan dari tanah dan diturunkan dari surga. Ini juga dapat dibuktikan tidak akurat dengan ilmu pengetahuan modern. Mengapa sangat banyak cerita yang terdapat dalam agama itu kontradiksi dengan realitas yang kita pahami dengan sains modern? Jawabannya sangatlah simpel. Hal ini karena orang zaman dulu yang menciptakan agama dan menciptakan cerita-cerita yang ada di dalamnya itu belum paham tentang bagaimana alam ini bekerja. Mereka menganggap spesies binatang bisa bertahan hidup hanya dengan 2 individu, padahal kenyataannya tidak. Mereka juga menganggap manusia itu spesial dan berbeda dengan binatang lain, padahal kenyataannya tidak. Manusia juga termasuk ke dalam keluarga binatang, dan kita berkerabat dengan binatang lainnya. Kebanyakan orang yang fanatik terhadap agama akan mempertahankan keyakinannya meskipun telah diberikan sangat banyak bukti ilmiah yang menyatakan bahwa apa yang ia yakini itu tidak benar. Namun pada akhirnya, jika membicarakan tentang keyakinan, itu bersifat pribadi dan sangat personal. Setiap orang berhak meyakini apapun yang ia inginkan. Agama mungkin mempunyai sangat banyak manfaat dalam hidup ini dan berperan sangat penting dalam proses evolusi awal manusia. Namun sama halnya dengan ide-ide lain seperti sistem kepemerintahan, sistem ekonomi, adat, budaya, norma, moral, dan lain-lain sebagainya, semuanya itu hanya buatan manusia. Jadi, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai saran ataupun komentar, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.